Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, saat ini kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, menahan rasa lapar dan juga haus. Selain itu juga di bulan suci Ramadan ini diturunkannya lah Al-Quran, serta terdapat malam Lailatul Qadar. Selain itu juga bulan suci Ramadan bisa disebut juga bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, yang mana kita dididik langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi insan yang bertakwa, untuk menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Biasanya bila di bulan-bulan yang lain kita bisa bebas untuk makan dan minum di waktu yang kita inginkan, makanan-makanan yang kita sukai, maka saat bulan suci Ramadan kita diminta untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus, yaitu berpuasa. Tapi berpuasa tidak hanya sekedar berpuasa menahan rasa lapar dan haus, akan tetapi memiliki nilai. Nilai itu adalah kita harus menjalankan ibadah tersebut dengan ikhlas agar senantiasa mendapatkan ridho dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan sebagai pendidik bukan hanya menahan rasa lapar dan juga haus, tapi kita dididik dan diajarkan untuk membangkitkan rasa empati kita, rasa kepekaan kita terhadap sesama. Dengan begitu kita merasakan rasa lapar dan haus sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Sehingga dari situ timbullah manusia-manusia atau umat Islam, umat mukmin yang dermawan, saling membantu antar sesama, saling peduli antar sesama, sehingga timbullah kasih sayang terhadap hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Kemudian pendidikan selanjutnya adalah di dalam bulan suci Ramadan itu kita dididik untuk berjuang dalam arti menahan atau berjuang untuk memerangi nafsu kita, nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena nafsu ini adalah makhluk Allah yang sangat membangkang. Maka ada dalam satu riwayat yang telah diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Di sana Allah berfirman, Allah menciptakan akal dan juga nafsu
yang mana akal tersebut adalah makhluk Allah yang sangat taat. Sebaliknya, makhluk Allah yang lain yang bernama nafsu ini, mereka adalah makhluk yang sangat membangkang terhadap Tuhannya. Suatu ketika Allah berdialog dengan makhluk yang bernama akal. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah menghadapku." Maka apa yang dilakukan oleh akal? Akal menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kembali, bertanya kepada akal, "Wahai akal, jelaskan siapa aku dan siapa kamu?" Maka akal menjawab, "Aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Di sini kita lihat dan kita simak bahwa akal menjawab dengan jawaban yang tepat. Kemudian selanjutnya Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu. Setelah itu Allah mengajak dialog terhadap nafsu. Kemudian Allah berfirman, "Wahai nafsu, berbaliklah menghadapku." Maka apa yang dilakukan oleh nafsu? Nafsu hanya diam, tidak mengikuti perintah terhadap Tuhannya, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kemudian setelah itu Allah kembali berfirman, bertanya kepada makhluk yang bernama nafsu tersebut, "Wahai nafsu, jelaskan siapa aku dan siapa kamu?" Maka apa yang dijawab? Apa yang nafsu jawab? "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Tidak sepantasnya makhluk Allah menjawab seperti itu, sehingga Allah murka terhadap makhluk yang bernama nafsu ini. Kemudian makhluk ini Allah jerumuskan ke dalam api neraka Jahannam dengan 100 tahun lamanya. Setelah itu Allah memanggil kembali makhluk yang bernama nafsu tersebut. Kemudian Allah menanyakan hal yang sama, dan juga nafsu menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Allah murka kembali. Kemudian makhluk yang bernama nafsu dijerumuskan kembali ke dalam api neraka yang bernama neraka Ju. Bahwa neraka tersebut adalah neraka yang tidak ada makanan dan juga minuman, merasakan kelaparan dan haus. Berapa lama? Selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah 100 tahun lamanya Allah memanggil kembali makhluk tersebut dan bertanya kembali, "Wahai nafsu, jawablah siapa aku dan siapa kamu?" Kemudian setelah Allah hukum di neraka yang bernama neraka Ju tersebut, makhluk yang bernama nafsu tersebut menjawab dengan benar, "Aku adalah Tuhan, aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku." Maka dari sini kita dapat pelajaran bahwa kita dididik untuk berpuasa melawan hawa nafsu kita. Menahan rasa lapar kita ada tujuannya, yaitu untuk melawan nafsu yang ada di diri kita. Bahwa nafsu tersebut adalah makhluk Allah yang sangat membangkang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa awal mula maksiat itu ada, awal mula kesalahan itu ada, maksiat itu ada. Itu berawal sumbernya dari hawa nafsu, yang bahan bakarnya adalah makanan. Maka dari itu, dengan adanya puasa ini, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman kita dan juga takwa kita. Esensinya adalah ketika kita berpuasa untuk menjadi
hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Mungkin kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.